Setelah sukses bongkar korupsi BTS Kominfo, Kejagung kini sasar perusahaan JK, korupsinya sampai triliunan? Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Kejaksaan Agung Kejagung memeriksa petinggi PT Bukaka Teknik Utama, perusahaan milik keluarga JK, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated, ruas Cikunir, Karawang Barat atau Tol MBZ. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, mengungkap bahwa saksi yang diperiksa adalah Direktur Operasional 2 PT Bukaka Teknik Utama dengan inisial SP. Ketut menjelaskan pemeriksaan terhadap SB untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana kasus Tol Japek, Tol MBZ. Adapun dalam kasus ini Kejagung baru menetapkan satu tersangka, namun dalam kasus obstruction of justice atau penghalangan penyidikan, satu tersangka tersebut adalah IBN selaku pensiunan BUMN PT Waskita Karya Persero Tbk. Seperti yang diketahui, Kejagung membuka penyidikan baru terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan atau design and build Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated, ruas Cikunir sampai dengan Karawang Barat, termasuk on-off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan bahwa proyek ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan bahwa nilai proyek dari kasus ini memiliki nilai kontrak sebesar 13 triliun. Bukan hanya itu saja, Kejagung juga akan melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT Perusahaan Listrik Negara tahun 2016 yang juga menjerat Direktur Operasional 2 PT Bukaka Teknik Utama SP dengan total kerugian 2,2 triliun. Rekam jejak digital menunjukkan bahwa perusahaan dalam grup Bukaka ini beberapa kali berurusan dengan hukum karena melakukan perbuatan melanggar hukum. Sesering tersandung, sesering itu pula lolos dari jerat hukum seakan terlindungi. Oleh sebab itu menjadi menarik untuk mengikuti proses hukum yang dilakukan Kejagung kali ini yang sudah menaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Keseriusan Kejagung patut diapresiasi, utamanya menangani tindakan korupsi yang melibatkan nilai uang yang sangat besar. Keberhasilan Kejagung dalam membongkar korupsi proyek BTS di Kominfo yang mentersangkakan para pemimpin perusahaan yang terlibat sampai pada tingkat menteri patut kita beri apresiasi. Penggangsir uang negara yang notabene adalah uang rakyat juga patut dihukum seberat-beratnya. Mau bagaimanapun ini dilihat JK ini memang tidak bersih-bersih banget. Dia adalah orang yang kurang bisa dipegang kata-katanya. Saat menjadi bawahan Jokowi mungkin JK tidak banyak ulah karena pimpinannya baik. Tapi gerakan politiknya memang kadang sungguh aneh. Dia bisa memunculkan nama Anies ke Prabowo untuk dijadikan gubernur Jakarta dan menang lewat permainan isu SARA. Pada saat itu penggiringan opini hanya kepada keburukan Anies. Tapi ternyata ada peranan ketua DMI yang menjadi pencetus nama Anies, yaitu JK. Sekarang JK juga mulai ditarik lagi dengan kasus yang menjerat perusahaannya. Bahkan juga pada kasus saat menjadi wapres periode pertama. Apakah JK ini adalah musuh dalam selimut? Sekarang kekuasaannya sudah tidak ada. Dia bukan jadi wapres. Dia sekarang sudah vulnerable. Sekarang tantangan ada di tangan Kejagung. Apakah Jaksa Agung berani mengulik kasus ini dengan lebih detail? Ataukah bakal takut? Akankah terseret nama-nama lain? Jadi bagaimana menurut Anda?